Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojobody. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Kita lanjut lagi ceritanya ya teman-teman ya. Dari mereka yang hidup dalam gelap. Part sebelumnya adalah part 1, 2, 3, dan 4. Di mana part 1 dan 2 adalah awal kegelapan dan part 3, 4 adalah side story atau side story part 1 dan 2. Tumpang tindihnya kerajaan di pantai selatan dan beberapa kampung serta kerajaan jin yang aku jumpai di luar Jogja, dan beberapa dari mereka yang menunggu daerah-daerah percandian yang menemaniku saat berkemah di dekat Candi Prambanan. Mungkin kalian tahu film Keramat, yang merupakan rekaman kejadian kru film yang mati dan hilang satu persatu karena fenomena gaib dan perilaku mereka yang kurang sopan, di mana beberapa mati dan menyisakan 3 orang saja yang selamat dan mendapat trauma. Film aslinya diputar hanya sehari di bioskop kala itu. Tapi kemudian ada film baru yang dibuat mirip secara kejadian dan lain-lainnya. Dengan setting yang dibuat serupa oleh film tadi, dengan pembawaan yang baik membuat cerita horor dari film itu benar-benar terasa dan membuat merinding. Tapi apa yang kualami adalah hal lain. Hal yang kualami saat camping SMP di sana, aku harus bertemu dengan mereka yang menjaga gerbang komplek Prambanan. Persami, perkemahan Sabtu Minggu adalah kegiatan pramuka sekolahku yang diikuti kelas 1 dan kelas 3 SMP saat itu, di mana kami dibagi menjadi beberapa kelompok. Disediakan tenda, mendirikan tenda sendiri. Juga kami harus memasak makanan sendiri, di mana faktanya banyak saja yang berdagang di sana. Dan aku malah menghabiskan waktu untuk makan pop mie 4 ribuan di sekitar bumi perkemahan. Bumi perkemahan kami dekat Candi Prambanan, tempat yang luas tapi cukup mengerikan. Memberikan kesan horor tersendiri apalagi karena dekat dengan candi yang notabene menjadi salah satu kerajaan mereka yang ada di sana. Perjalanan dimulai dari SMP kami, naik bis yang disediakan sekolah. Bis yang kecil yang panas mirip angkot. Perjalanan menuju komplek perkemahan tidak ada yang menarik. Hanya saja ketika aku sudah mencapai bumi perkemahan, aku melihat 2 raksasa yang mirip Buto. Besar, membawa gada. Tidak mirip seperti patung Gupala, tapi lebih mengerikan, seakan menjaga gerbang bumi perkemahan tadi. Begitu mendekat, kulihat 2 Buto tadi mengangkat gadanya memberi jalan, yang dimana di mata orang awam tidak terlihat sama sekali. Baru saja masuk, saja sudah ada yang seperti itu menyambut. Keluar dari bis, bumi perkemahan kami tepat di sisi Candi Prambanan, membuatku melihat sebuah gapura emas raksasa di sana. Seperti pintu masuk dan di komplek percandian, kulihat candi raksasa berwarna hitam dengan corak emas di bebatuannya. Dan beberapa dari makhluk-makhluk raksasa berada di sana, seakan menjaga tempat itu. Aku yang masih takjub melihat itu kaget ketika ada seorang raksasa yang menatapku, membuat bulu kuduku merinding dan sesegera mungkin mengalihkan pandanganku dan bergabung dengan yang lain untuk mendirikan tenda. Tempat kemah di sana sangat nyaman. Aku benar-benar tidak mendapat gangguan dari mereka siang itu. Padahal biasanya siang pun sudah banyak yang menggangguku dan beberapa kadang sudah bertengger dekat-dekat sini. Apa mungkin karena 2 penjaga tadi? Entahlah, tapi yang jelas suasana terasa nyaman saja kala itu. Membuatku yang mengantuk tertidur di tenda sebentar dan bukannya tenang, aku bermimpi bahwa aku masuk ke dalam suatu kerajaan dan disambut, diberi makan dan minum yang mengenyangkanku. Kulihat beberapa mereka yang menjaga di sana ikut di dalam perjamuan tadi, dan kulihat mereka di sana benar-benar ramah. Seorang dari mereka yang berdandan seperti raja atau prabu kemudian menempelkan tangannya kepadaku.
"Ini takdirmu," katanya, "bisa melihat kami semua. Aku cuma bisa membekali kamu dengan ini. Semisal kamu merasa susah dan terancam, kumpulkan kekuatanmu pada satu tanganmu. Kemudian yakin pada doa dan Tuhanmu. Kalau sudah, kami bisa menghadapi mereka yang mengganggu." Tiba-tiba kepalaku terasa pening dan terbangun dari tidurku, membuatku harus keluar dari tenda dan semua terlihat putih silau kala itu. Seperti mataku melihat segalanya lebih dari biasanya. Aku pejamkan mataku sekali lagi, mencoba menenangkan diri dan memusatkan konsentrasiku. Dan aku melihat lebih jelas bukan daerahnya, tapi aku melihat lebih jelas perkampungan yang bertumpang tindih di bumi perkemahan ini. Aku yang masih bingung karena ada perkampungan ini kemudian mencoba memfokuskan semua energi dan doaku pada tangan kananku, membuat sedikit bergetar. Perkampungan itu membuat beberapa dari mereka melihat ke arahku, marah. Aku segera menghilangkan auraku dan sekali lagi memfokuskan pikiranku pada mataku, dan membuat mataku kemudian meredup dan membuatku tenang. Membuat perkampungan tadi perlahan menghilang dan membuat kepekaanku turun sedikit. Hingga akhirnya perlahan aku mengatur untuk melihat mereka. Tapi sebatas yang mereka ingin bertemu denganku saja. Walau akhirnya memfokuskan energi pada satu titik ini membuatku lelah. Kelelahan bahkan menyedot energiku. Aku kemudian terduduk dan mengatur nafas, kembali bangkit dan berkumpul dengan temanku, menikmati acara siang itu dengan hikmat. Tapi ternyata siang yang tidak ada gangguan ini ibarat calm before storm, tenang sebelum badai, yang ternyata malamnya adalah malam yang tidak bisa kulupakan, di mana aku harus bertemu dengan mereka yang ada di sini dan tidak semuanya bersifat positif atau putih. Bahkan ada yang cukup mengerikan dan menjijikan. Setelah matahari tenggelam, mungkin ini yang cocok menggambarkan suasana malam Prambanan yang mengubah aura mistis hangat menjadi sangat mencekam. Sore hari di Prambanan sangatlah indah. Sebelum malam datang, matahari terlihat oranye menyinari dinding-dinding candi dan mengaburkan kerjaan jin di baliknya, tapi tetap saja membuat keindahan candi terlihat. Andai saat itu HP-ku bisa memotretnya, pasti sudah kufoto. Sayangnya HP-ku sebatas hanya mampu menyenteri sekitar saja. Dasar HP jadul. Bisa untuk senter saja sudah keren bagiku. Malam hari kami lalui dengan acara berkumpul di aula perkemahan dan menjelaskan detail acara malam itu, di mana kami akan diajak menonton Sendratari Ramayana di Komplek Prambanan. Sorak-sorai bahagia kami untuk menonton itu membuat kami bahagia karena bisa menonton pertunjukan yang digelar khusus saat purnama. Dan saat itu purnama bersinar sangat terang, bulat, total, dan indah sekali. Perjalanan menuju Sendratari Ramayana tadi kira-kira 15 menit berjalan kaki melalui sebuah jalan setapak mirip pematang sawah yang menembus ke tempat itu. Tepat di depan gerbang masuk untuk menonton, kami dihitung menggunakan alat penghitung seperti stopwatch, dan akhirnya, ketika sudah masuk, kami disambut dengan sebuah panggung terbuka, megah dengan batu-batu struktur candi, membuat kami takjub dan aku yakin sekali kala itu melihat beberapa raksasa duduk di belakang panggung, seperti menikmati sekaligus penonton acara tersebut. Acara dibagi menjadi 2 babak. Satu babak awal cerita dan satu babak akhir cerita, membuat sebuah rangkaian yang spektakuler. Tarian mereka benar-benar anggun, liak-liuk gerak penari membuat indahnya cerita makin nyata. Dialog memang sedikit, tapi gerakan maupun ekspresi mereka sangat mampu menghipnotis penonton untuk masuk ke dalam ceritanya. Tabuhan gamelan juga membuat suasana serta detak jantung mengikuti iramanya. Benar-benar sebuah pementasan yang indah. Selain itu bagi kami, kaum pria yang memasuki masa puber, melihat wanita yang menari dan cantik menghipnotis kami.
melihat indahnya makhluk ciptaan Tuhan itu. Jatuh cinta kami pada parasnya dan juga jatuh cinta kami pada gerakan tariannya. Sebuah cerita yang ditampilkan dalam tarian dan membuat kami masuk lebih dalam menuju alur cerita tadi. Ramayana adalah cerita tentang Rama, Sinta, dan Rahwana, di mana Rahwana terhipnotis pada kecantikan Sinta, menyamar menjadi kakek-kakek dan dibawa menuju Alengka, negeri di mana dia memerintah dan berisi para raksasa. Cerita perebutan cinta yang penuh dengan darah dan pertumpahan karena peperangan yang terjadi di sana. Sebuah cerita sejarah Jawa yang dilukiskan pada relief Candi Prambanan. Sedikit mungkin aku akan menceritakan Ramayana pada kalian. Cerita tentang kisah cinta Rama, Sinta, dan pejuang-pejuangnya. Sedikit kisah Ramayana. Rama adalah seorang reinkarnasi Dewa Wisnu. Dia saat itu mencintai seorang gadis bernama Sinta atau Dewi Sita. Tapi, dalam Jawa dikenal dengan Dewi Sinta. Kala itu, singkat cerita, Rama dan saudaranya Lesmana berburu di hutan dan ditemani Sinta yang merupakan istri Rama. Sinta disuruh menunggu di gubuk dalam hutan yang dilindungi oleh pagar gaib Rama dan diperintah jangan meninggalkan gubuk apapun yang terjadi. Ada seorang raksasa yang terpesona pada paras cantik Sinta. Raksasa bernama Rahwana yang kemudian memikirkan cara membuat Sinta keluar dari gubuk tadi, hingga menyamar menjadi kakek-kakek yang kelelahan. Dan Sinta yang iba keluar dan menolong kakek-kakek tadi. Tapi apa yang terjadi? Kakek tadi berubah menjadi raksasa besar yang kemudian menculik Sinta. Lesmana yang melihat itu berusaha menyelamatkan Sinta, tapi kesaktiannya kalah hingga dia tersungkur dalam pertarungan tadi. Rahwana yang berhasil menculik Sinta kemudian menaruh Sinta dalam sebuah rumah. Dan Rahwana tidak bisa sekalipun menyentuh Sinta. Walau dengan segala usaha Rahwana membuktikan cinta Sinta hanya untuk Rama saja. Rama yang kemudian geram, kemudian menuju Alengka untuk membebaskan Sinta. Sempat dia bertemu para pasukan monyet di Kiskenda dan meminta bantuan mereka. Saat itu ada dua kuasa yang sedang berperang, Sugriwa dan Subali. Sugriwa tidak bisa menandingi saudaranya yang merupakan perwujudan petapa putih bangsa Wanara atau bangsa Kera, di mana Sugriwa meminta bantuan Rama untuk mengalahkan Subali yang bersekutu dengan Rahwana. Sehingga terjadi perebutan kekuasaan, dan kemudian Rama berhasil membunuh Subali. Pangeran dari Ayodhya ini kemudian bersekutu dengan bangsa Wanara yang diperintah Sugriwa. Dan seorang monyet putih yang tertarik pada karisma dari Rama kemudian menolong Rama untuk memata-matai negeri Alengka. Si monyet putih, Hanoman, kera yang sangat sakti mandraguna, bisa menyamar berbagai wujud dan membuat masalah di Alengka. Hanoman yang menyampaikan pesan bahwa Rama akan segera menyelamatkan Sinta, tertangkap oleh para raksasa di sana. Ditangkap oleh seorang anak dari Rahwana yang bernama Indrajit dan berusaha membakar Hanoman. Tapi kemudian Hanoman berhasil bebas, memberontak dan memporak-porandakan Alengka, membuat murka para raksasa dan kemudian dilanjutkan dengan perang antara Rahwana dan Rama. Rahwana sangatlah sakti dan abadi. Rahwana adalah seorang raksasa yang memperoleh kesaktian dewa. Dia bertapa pada Dewa Brahma dan menunjukkan tunduk baktinya kepada Dewa Siwa, sehingga memiliki kesaktian luar biasa. Memiliki 10 kepala yang berubah-ubah, menunjukkan 10 sifat dan kesaktian Rahwana yang abadi, hidupnya yang abadi. Rahwana yang pada saat perang menaiki kereta kuda yang ditarik 8 kuda terbaiknya. Saat itu Rama kewalahan menghadapi Rahwana yang tidak pernah mati sekalipun. Kemudian Rama menggunakan pusaka sakti yang diberikan padanya untuk membunuh Rahwana, Kei Dangu, pusaka yang mengejar Rahwana kapanpun dan dimanapun dia bersembunyi, menyayat dan membunuhnya berkali-kali, hingga Rahwana mati karena tidak tahan dan mencabut kesaktiannya sendiri. Peperangan yang membuat keluarga Rahwana terbantai. Anaknya Indrajit mati karena beradu panah dengan Lesmana dan bertempur dengan para pasukan Wanara.
Indrajit adalah raksasa sakti yang memiliki pusaka sakti mandraguna bernama Nagapasa dan Brahmasta. Dua pusaka yang membuat kewalahan Rama, panah sakti yang akhirnya berhasil dikalahkan oleh Lasmana. Indrajit adalah anak berbakti pada ayahnya. Dia hanya berperang ketika diperintah. Berbeda dengan Rahwana, Indrajit yang memiliki nama asli Meghananda adalah raksasa yang menawan para raja. Raja para dewa, Indra, mendapat julukan penakluk Indra. Setelah kekalahan dari sisi Rahwana, akhirnya Rama menjemput Sinta dan mereka akhirnya bertemu. Tapi tidak semudah itu. Rama percaya pada Sinta. Rama yang masih meragukan bahwa Sinta terkena tipu daya Rahwana membuat api raksasa yang dimana jika Sinta masuk ke dalam api itu tapi masih hidup, berarti kesuciannya belum terambil. Tapi jika Sinta masih terbakar, maka Sinta sudah tergoda dan ternodai oleh Rahwana. Sinta yang menyetujui itu untuk membuktikannya masuk ke dalam api tersebut. Dan setelah beberapa lama keluar, Sinta tidak sedikit pun terbakar api dan membuktikan bahwa Sinta adalah wanita yang menjaga kesucian dan kesetiaannya pada suaminya. Sendratari Ramayana yang membuat hari tak berhenti terkagum-kagum. Dua paruh waktu yang tidak terasa membuatku sangat senang diberikan kesempatan pertama kalinya menonton Sendratari ini. Kami sempatkan berfoto dengan para pemeran, yang fotonya dicetak dan dipajang di sekolah. Sebuah pengalaman yang membuatku makin mencintai budaya tari Indonesia. Kami para siswa tidak berhenti mengobrol masalah itu dan membahas betapa kerennya acara yang kami tonton barusan. Membuat kami lupa waktu dan berbicara dalam gelap malam. Saat menuju tempat kemah kami, sebagian dari anak laki-laki membahas keindahan liuk tubuh dan cantiknya para penari wanita di sana. Hingga kami benar-benar lupa bahwa tempat kami menginap itu cukup mengerikan. Malam semakin kelam ketika kami mulai tertidur. Satu persatu, aku dan beberapa temanku masih melek dan terjaga, bermain kartu Yugi dan sambil membuat mie rebus. Aku yang saat itu tidak bermain melihat dua orang wanita menuju toilet. Malam-malam begini tidak takut ya mereka? Hebat, pikirku. Toilet di sana cukup mengerikan, sangat amat mengerikan dan gelap karena minim penerangan. Aku yang kemudian memakan mie yang matang sambil melihat temanku yang bermain kartu duduk kanteng. Dan melihat lagi mereka berdua yang dari WC sudah kembali dan kulihat satu makhluk kecil seperti anak kecil menebeng pada salah satu dari mereka. Membuatku kaget. Wah, ada apa ini? Lalu aku mencoba berdiam dan mengurungkan niat untuk kepo lebih jauh lagi. Apalagi itu bukan daerahku. Aku yang kemudian kebelet ke kamar mandi pun memaksakan diri ke WC. Aku mengajak temanku, tapi mereka tidak ada yang mau. Terpaksa aku menunggu mereka selesai bermain Yugi dan aku hanya menahan rasa kebeletku. Hingga aku melihat ada temanku yang masih melek datang menghampiri. Cepat-cepat kuajak ke WC untuk menemaniku. Sepanjang perjalanan menuju WC yang berjarak sekitar 20 meter, sekitar 200 meter, dari tenda, aku melihat berbagai makhluk yang bersembunyi dalam gelap malam. Beberapa meneliti kami dan beberapa mengikuti kami. Membuatku kaget dan terkejut. Aku melihat sekelas ketika melewati WC wanita sesosok makhluk duduk di pojokan seperti sedang makan sesuatu. Aneh. Aku tak peduli makhluk apa itu dan buru-buru melakukan ritual BAB ku yang mendesak. Cepat. Aku sebenarnya merinding di sana karena cukup mengerikan juga atmosfernya. Apalagi ada sesosok yang dari tadi mengintip saat aku membuang hajat. Sial. Apakah dia hantu masokis yang punya fetis orang boker? Membuatku makin tak nyaman dan buru-buru membuang hajat. Kelar membuang hajat, sesegera mungkin aku pergi dari sana dan kulihat lagi si makhluk yang berjongkok makan di WC perempuan tadi. Aku dan temanku berhenti sejenak. Ternyata makhluk ini juga terlihat oleh temanku. Kami saling pandang karena panik.
Itu apa, Dak? Punggungnya bolong. Aku yang nggak tahu. Mungkin itu sendal bolong. Itu lagi makan apa ya? Kok anteng bener kayaknya? Nggak tahu juga. Mungkin pembalut cewek, Dak. Lihat aja bentuknya bersayap. Ada bekas darah. Nggak mungkin burung dara kan? Ya nggak mungkin lah, bro. Dia lihat ke sini, bro. Ayo kabur. Tapi nahas. Badan gempalku sudah ditinggal temanku yang berlari tunggang langgang meninggalkanku. Aku yang berusaha berlari terhenti dan kulihat si sundel bolong dengan mulut berdarahnya. Kulihat si sundel bolong mendekatiku. Dan aku yang ketakutan terdiam. Kulihat sundel bolong ini menjulurkan tangannya berusaha mencekikku. Tapi kulihat satu gada raksasa terbang menimpa si sundel bolong. Kulihat raksasa penjaga gerbang menghajarnya, membuatnya pergi meninggalkanku. Si penjaga kemudian melihatku dan berkata, "Kamu sudah kembali saja. Kulihat kamu diberi tanda oleh segera kembali ke tempatmu dan tidak akan mengganggumu lagi." Aku yang masih terdiam perlahan berjalan mundur dan kembali ke tenda. Kulihat temanku masih mengobrol membicarakan si sundel tadi dan aku dengan sigap meloncat dan menendangnya sambil berteriak, "Anjing!" dan membuatnya tersungkur dan kemudian meminta maaf karena meninggalkanku. Bersambung lagi ya teman-teman. Terima kasih telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojawati. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.